Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Ablem. Dan pada video kali ini kami akan coba membahas tentang 10 permainan pemanggil arwah di dunia. Namun sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ablem. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebuah permainan biasanya bertujuan untuk kesenangan dan hiburan. Namun ternyata ada juga permainan yang justru menyeramkan. Permainan tersebut adalah permainan pemanggil arwah. Permainan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang penasaran dengan kehadiran sosok arwah gentayangan. Nah, pada video kali ini kami telah merangkum 10 permainan pemanggil arwah di dunia. Lalu, permainan apa sajakah itu? Berikut inilah daftarnya versi channel Ablem. Dry Bones Ritual. Dry Bones adalah permainan petak umpet yang dilakukan bersama arwah gentayangan. Untuk memainkan permainan ini, pemain hanya perlu pergi ke kamar mandi pada jam 12:01 malam. Nyalakan lilin kemudian ucapkan kalimat, "Saya sadar akan kehadiranmu dan saya menyambutmu" secara berulang-ulang. Jika pemain merasakan kehadirannya, maka pemain harus berlari menuju ruangan lain dan bersembunyi. Nah, para pemain yang memenangkan permainan ini akan mendapatkan imbalan sesuai yang diinginkan. Namun jika sebaliknya, maka para pemain akan terus diganggu oleh arwah gentayangan tersebut. Setelah selesai bermain pada pukul 3 pagi, pemain harus berterima kasih dan meminta arwah untuk pergi dan tidak kembali lagi. Konon jika pemain mendengar sebuah suara, maka itu merupakan tanda bahwa arwah telah setuju. Devil Face. Devil Face adalah permainan yang berasal dari negara Spanyol. Dikatakan permainan ini bisa membuat orang-orang yang memainkannya merasakan trauma, ketakutan, bahkan hingga merenggut nyawa para pemainnya. Devil Face merupakan permainan untuk memanggil arwah. Permainan ini harus dilakukan pada malam hari, yaitu tepat pukul 12 malam. Pemain hanya perlu berdiri di depan cermin yang ada di kamar mandi. Setelah itu susun lilin di depan cermin sebanyak 12 buah lalu menutup mata. Nah, ketika jam menunjukkan tepat pada pukul 12 malam, buka mata dan lihatlah apa yang muncul di depan cermin. Baby Blue. Permainan pemanggil arwah selanjutnya bernama Baby Blue. Di dalam permainan ini, pemain akan memanggil arwah bayi yang telah meninggal. Untuk ritual ini, pemain perlu melakukannya di kamar mandi pada malam hari dengan lilin sebagai penerangan. Sambil menatap ke arah cermin, pemain perlu menyebut kalimat Baby Blue sebanyak 13 kali dengan posisi tangan seolah sedang menggendong bayi. Jika arwah bayi tersebut muncul, maka tangan pemain akan terasa berat. Nah, jika itu terjadi, pemain harus segera membenamkan bayi ke dalam kloset. Karena jika tidak melakukannya, arwah Baby Blue akan melukai pemain dan sosok arwah wanita akan muncul di cermin untuk meminta pemain mengembalikan bayi tersebut. Bad Game Darumasan. Darumasan adalah permainan pemanggil arwah dari negeri Sakura, Jepang. Cara memainkan game ini adalah dengan berendam tubuh dalam bathtub, lalu mengucapkan mantra pemanggil arwah. Nah, jika pemain berhasil memanggil arwah tersebut, maka pemain akan melihat sosok arwah wanita yang terjatuh dengan kepala menancap kepada keran air. Jika itu sudah terjadi, maka permainan pun akan dimulai pada keesokan harinya. Hantu tersebut akan terus mengganggu dan meneror para pemain.
hantu wanita tersebut akan berusaha menangkap para pemain. Hitori Kaku Renbo. Hitori Kaku Renbo merupakan permainan yang berasal dari Jepang. Dalam permainan ini, pemain akan bermain petak umpet dengan boneka yang telah dirasuki arwah. Cara untuk memanggilnya adalah dengan membawa sebuah boneka yang telah dikeluarkan isinya dan diisi kembali dengan nasi serta potongan kuku dan dijahit kembali dengan menggunakan benang berwarna merah. Setelah selesai, pemain harus memasukkan boneka tersebut ke dalam wadah yang berisi air dengan keadaan lampu mati. Kemudian pemain harus menjauh dari tempat boneka tersebut. Nah, setelah beberapa saat, pemain harus kembali ke tempat boneka itu. Jika boneka itu menghilang, maka permainan petak umpet pun dimulai. Midnight Game. Pada awalnya, Midnight Game merupakan salah satu ritual yang cukup menakutkan, yaitu bentuk hukuman bagi orang zaman dulu yang tidak menaati tradisi. Namun sekarang ritual ini seringkali digunakan oleh anak muda sebagai permainan yang dapat memicu adrenalin. Cara memainkannya, pemain hanya menyiapkan lilin, garam, kertas yang bertuliskan nama yang diberi darah, dan juga korek api. Kemudian pemain harus mematikan semua lampu, menyalakan lilin, dan letakkan di atas kertas bertuliskan nama tersebut. Saat tengah malam, pemain perlu mengetuk pintu sebanyak 22 kali sebelum waktu menunjukkan pukul 12:01 malam. Setelah itu, buka pintu dan matikan lilin. Selanjutnya, tutup kembali pintu dan nyalakan lilin kembali. Setelah ritual selesai, permainan pun dimulai. Pemain hanya perlu mengelilingi rumah dengan menjaga lilin tetap hidup. Jika lilin mati, maka pemain harus menyalakan lilin dengan cepat atau membuat lingkaran garam untuk mencegah iblis mendekat. Nah, jika pemain selamat hingga pukul 3:33 pagi, maka pemain menang dalam permainan ini. Closet Game. Permainan yang tak kalah menakutkan adalah Closet Game. Dikatakan permainan ini tidak hanya dapat memanggil arwah gentayangan saja, tetapi juga bisa memanggil iblis yang sangat amat jahat. Untuk melakukan permainan ini, pemain hanya perlu berada di dalam sebuah lemari dengan membawa korek api. Nah, setelah itu pemain harus mengucapkan mantra pemanggil, yaitu tunjukkan aku cahaya atau tinggalkan aku dalam kegelapan. Jika pemain mendengar suara bisikan, maka pemain harus segera menyalakan korek api sesegera mungkin. Jika pemain gagal melakukannya, maka arwah atau iblis yang diundang itu akan menangkap dan membawa pemain itu ke dunia lain. Bloody Mary. Bloody Mary adalah salah satu permainan yang cukup populer, terutama di negara-negara barat. Dikatakan permainan ini muncul untuk memanggil sosok arwah bernama Mary Bloodsworth yang hidup pada abad ke-16. Mary diketahui tewas digantung karena dituduh sebagai penyihir yang banyak mengorbankan nyawa gadis-gadis muda. Dalam praktiknya, pemain hanya perlu menyebut Bloody Mary sebanyak 3 kali sambil menatap ke arah cermin yang ada di toilet dalam keadaan gelap dan hanya berbekal sebuah lilin yang menyala. Nah, setelah melakukan hal tersebut, hantu wanita yang berlumuran darah akan muncul di hadapan pemain dan akan terus melakukan teror. Bahkan mungkin membuat nyawa orang yang memanggilnya dalam bahaya. Ouija Board. Permainan pemanggil arwah selanjutnya adalah Ouija Board. Permainan ini sendiri dikatakan telah ada sejak abad ke-19. Orang barat sering juga menyebutnya dengan papan yang bisa berbicara.
Permainan ini biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan arwah-arwah gentayangan yang ada di sekitar. Cara memainkan permainan ini cukup mudah. Pemain hanya perlu meletakkan jari pada plenset dan meminta arwah yang dimaksud untuk menunjukkan keberadaannya dengan membantu menggerakkan plenset tersebut. Nah, jika terasa ada pergerakan, maka pemain hanya perlu membiarkan arwah itu bergerak membentuk kalimat dengan menunjuk huruf atau angka pada papan Ouija. Jai Langkung. Jai Langkung adalah salah satu permainan tradisional dari Indonesia yang cukup melegenda. Jai Langkung sendiri merupakan sebuah ritual untuk memanggil arwah. Untuk bisa memainkan permainan ini, pemain hanya perlu batok kelapa yang ditusuk dengan sebatang kayu mirip dengan orang-orangan sawah. Setelah itu, para pemain harus mengucapkan mantra pemanggil, yaitu Jai Langkung datang tadi jemput, pulang tak diantar. Jika pemain sudah melakukan hal tersebut, maka tunggu beberapa saat. Dikatakan arwah yang telah dipanggil akan memberi tanda kehadirannya melalui boneka tersebut, di mana boneka akan terasa berat dan sulit untuk dikendalikan. Nah, itulah 10 permainan pemanggil arwah di dunia versi channel Ablem. Semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ablem.